Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku. Kali ini kita lagi main di Bandung. Jadi ini hari Kamis sore, kita perjalanan OTW ke Bandung mau ke Ibis Hotel. Nah, Ibis Hotel ini agak ribet ya parkir masuknya karena dia campur sama Pullman Hotel sama satunya lagi aku lupa namanya. Nah, jadi kita ini masuk baru menuju ke lobby. Jadi dari bawah lantai parkir menuju ke lantai 3. Nah, ke lantai 3 baru kita sampai ke resepsionisnya. Nah, ini suamiku mau check-in dulu. Ini resepsionisnya. Kalau kalian turun ke eskalator itu nyambung ke Hotel Pullman. Di sini juga ada space bermain gitu buat anak-anak. Terus ada beanbagnya banyak kayak bantal yang gede itu. Ada tendanya, kemudian ada balok-balok yang bisa disusun dan ada TV-nya. Untuk safety ini alasnya busa jadi aman-aman aja, sebagian busa, sebagian lantai. Kemudian ada tempat duduk buat nungguin anak-anak kalau pas lagi main. Ini sebenarnya itu acara employee gathering, cuman karena besoknya Jumat libur jadi kita tuh diajak. Dan salahnya kita sebenarnya nggak ada kewajiban harus di Ibis, bebas ya. Cuman kebanyakan sebagian besar karyawannya itu di sini gitu. Kalau di sampingnya itu Pullman itu ada kolam renangnya, kalau di sini nggak ada. Kita udah masuk kamarnya, kita di lantai 18, jadi ada kamar, ada safety boxnya. Kemudian untuk pintu kamar mandinya ini kaca ya, 2 bisa digeser. Jadi semuanya itu serba geser gitu. Dan di sini aku suka hangernya banyak, tapi agak sempit menurut aku. Nah, selain pintu masuk kamar mandi yang bisa digeser sekaligus bisa jadi cermin, ini penghubung antara kamar sama toilet juga bisa digeser. Jadi konsepnya itu tempat minum, makan, kayak bikin kopi sama meja toilet itu jadi satu ya. Ini mejanya jadi agak lebar gitu. Kemudian amenitiesnya kayak sikat gigi, shower cap, sabun, masing-masing ada 2. Untuk kacanya ini ada 2 dan ada lightingnya. Jadi kalau kalian mau foto-foto selfie hasilnya cantik bunda. Ini mejanya lebar banget, bisa naruh tempat makan sekaligus alat-alat mandi kalian. Anduknya ada anduk muka sama anduk badan sama ada anduk buat keset. Ini showernya 2, body dan head shower. Kemudian sebelahan sama toilet kering ini buat BAB, BAK-nya. Di sini tuh buat ceboknya yang otomatis bukan yang pakai semprot. Jadi kalau yang nggak terbiasa agak repot. Ini kamarnya double bed, paintingnya cantik. Kemudian sayangnya dikasih minumnya cuma 2, mungkin dikiranya bukan keluarga besar. Tapi pas besoknya habis dibersihin roomnya itu dikasih 4 guys. Ini ada kulkas, kulkasnya ini nggak begitu dingin tapi cukup buat nyimpan makanan kalian biar nggak basi. Nah, di sini juga ada beanbag mini plus ada bonekanya. Oh ya, untuk harga kita dapat harga di 750-an. Untuk channel TV-nya ini lumayan banyak. Ada Trans TV, Indosiar dan lain-lain, dan ada HBO juga. Jadi channel-channel luar tuh juga masuk di sini. Ini view pagi hari di kota Bandung dari lantai 18 Hotel Ibis. Terlihat gedung sate, sampingnya itu ada lapangan gazebo. Jadi kalau pagi tuh banyak orang lari. Untuk rencana pagi ini suamiku tuh dengan acaranya sendiri. Kita bertiga tuh mau lari di lapangan gazebo habis sarapan. Habis itu next ke wisata religinya Geger Kalong punya Agim Masjid Darut Tauhid. Nah, untuk sarapannya sorry banget aku nggak bisa view ini hari kedua karena waktu itu sesek banget, jadi aku nggak enak ganggu nanti pengunjung lainnya. Untuk makanannya akurat standar ya, nggak ada yang enak banget, nggak ada yang di bawah standar aja ya, enak aja gitu. Di sini kelebihannya itu tempat makannya luas banget dan temanya itu masing-masing gitu, ada tema outdoor, indoor, kemudian rumah-rumahan, desainnya lucu-lucu. Nah, ini kita mau olahraga di lapangan gazebo, cuman kita kesasar ke gedung hotel sampingnya Pullman yang ada kolam renangnya, itu harganya sekitar 1.700.000. Ini kita udah sampai di lapangan gazebo. Di sini banyak orang olahraga. Ini hari Jumat ya. Hari Jumat terpantau ramai, depannya ada gedung sate. Jadi ini kantornya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat di situ. Selain ada lapangan buat lari, di sini juga ada batu-batu kerikil buat refleksi biasanya ya. Ada yang pinggir tuh batu refleksi, yang tengah tuh batu-batu gede.
Selain itu di sini juga ada perpustakaan daerah gratis, semua pengunjung bisa baca di sana. Nah, kita mau mampir ke situ buat lihat koleksi bukunya dan siapa tahu ada buku anak-anak biar mereka tuh nggak bosen anak-anakku, karena sebenarnya kita tuh ekspektasinya hotelnya tuh punya kolam renang guys, karena biasanya yang udah kalau di Semarang tuh harga segitu biasanya udah ada kolam renangnya. Nah ternyata nggak seteliti itu, jadi kita nggak tahu. Nah makanya kita cari kegiatan biar mereka nggak bosen. Ini di sini lokernya kuncinya bisa kita simpen. Tadi beli es tebu 10.000 depan gedung sate, dan sempet nanya juga sama pedagangnya, bang kalau mau ke Masjid Darut Tauhid Agim tuh naik apa? Ternyata cukup naik satu angkot warna hijau, tarifnya 4.000. Kalian bisa langsung depan gangnya wisata religi Masjid Darut Tauhid punya Agim. Jadi kalian tinggal nyegat aja depan gedung sate, semudah itu guys. Nah ini sayangnya perpustakaannya sepi karena ya kita tahu sendiri lah ya, termasuk aku juga, kalau penduduk Indonesia itu sebagian besar itu minim literasi atau nggak suka baca. Mungkin karena musim hujan jadi nyamuknya agak banyak kalau duduk di samping jendela karena bawahnya itu taman. Untuk koleksi bukunya lebih bagus-bagus buku-buku anaknya, karena dia itu ada yang bentuknya 3 dimensi kayak gini macam-macam, dan bikin mereka suka untuk baca buku. Tapi kalau koleksi buku umumnya itu lebih ke pembahasan yang berat kayak ilmu filsafat, kemudian buku antropologi. Jadi kayaknya orang-orang umum kayak kita kurang tertarik pinjem buku itu untuk sekedar baca di tempat. Ini hari kedua, Sabtu pagi. Kita kesini jam 6:30 dan sebagian belum ready, jadi kita nunggu ruang makan satunya yang nasi itu kebuka. Jadi di sini ada minuman anget kayak bandrek, bajigur, kemudian ini ada omelet, telur, daging, saus, kemudian ini ada soto Betawi dan bubur ayam. Ini enak banget ya kalau kalian ambil bubur ayam tapi kuahnya dicampur soto Betawi. Desain ruang makannya itu cantik ya, jadi per ruangan itu ganti tema. Yang ini tuh kayak green tumbuh-tumbuhan, yang satu itu ada lukisannya, kemudian yang satunya itu rumah-rumahan kecil yang indoornya. Ini kursinya juga unik banget, jadi jarang kursi-kursi seperti ini ditemui di hotel-hotel pada umumnya. Di sini juga ada mie rebus yang di depan ini, kemudian ini udah dibuka tempat makannya yang satu, ada kroffel, kemudian croissant. Untuk lauknya ini ada cumi sama ikan file, sayurnya buncis, nangka, bihun, nasi goreng, ada muffin, donat, apel hijau. Kemudian aku paling suka ada bubur ketan hitam. Kalau sarapan ada bubur ketan hitam tuh aku pasti nggak pernah skip guys. Di sini juga ada yogurtnya. Nah ini desain dalamnya tuh lucu banget ya, kayak ada rumah-rumahan gitu. Untuk buah-buahannya sama saladnya di sini poin plusnya itu ada keju slice sama slice ayamnya. Ini menu yang aku ambil, ada bubur, kemudian ada roti nih, croissantnya yang original nggak ada rasanya. Kemudian yang ini tuh enak banget, coklatnya lembut tapi luarnya tuh crunchy. Nah untuk nasinya ini cumi sama ikan filenya itu aku rating 9/10 karena enak banget, yang lain biasa aja. Habis makan kita mau lanjut nyusun balok karena malamnya anak aku anget, jadi rencana ke DT itu nggak jadi guys, ke Darut Tauhid. Makanya kita main-main aja di sini gitu. Sedikit cerita, jadi ini adalah kedatangan kedua aku di kota Bandung. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu aku pernah ke Bandung, waktu itu ikut sepupuku yang S2 di UPI, terus aku kayak nimbrung di kosannya selama seminggu. Nah sepupuku itu santri SSG-nya Agim di Darut Tauhid, dan waktu aku ikut walaupun gak jadi santrinya di sana cukup merasakan vibes-nya positif banget. Jadi siapa tahu kalian yang mau ke Bandung selain nyoba wisata-wisata kuliner atau wisata-wisata yang seru bisa mampir ke daerah Gerlongnya Agim. Dan ini sekitar jam 10 suami aku ngabari kalau ada aksi bela Palestina di lapangan gazebo. Ya udah aku langsung cus sendirian aja karena suamiku habis olahraga capek tidur sama anak-anak di kamar karena badannya masih hangat. Ini suasana aksi bela Palestina, ini masa-masa yang udah mulai melemah ya, menyuarakan Palestina karena ini udah sekitar 100 hari pasca serangan Israel ke Palestina. Ternyata banyak
banyak orang-orang yang tuli dari jerit dan tangis anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Dan justru kita heran, banyak orang dan negara yang tiba-tiba. Nah teman-teman jangan melemah ya, untuk kalian yang pernah boikot produk, lanjutkan karena itu salah satu perjuangan kita. Oke guys, itu review Ibis Hotel dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.